warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang semua. Yang terhormat Bapak Syahri Ramadan, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Rizky Raditya Aditya, selaku Kepala BPTJ. Yang kami hormati Bapak Wisnu Dwi Fernanto, selaku Pengamat Transportasi, serta para hadirin yang mengikuti webinar, baik dari YouTube maupun Zoom meeting yang berbahagia. Menilik pertumbuhan pembangunan transportasi multimoda di Jabodetabek, banyak perubahan yang terjadi pada aktivitas perpindahan masyarakat. Kemudahan melakukan transfer antar moda menjadi salah satu yang terus-menerus dituntut pengguna jasa pada pemerintah. Untuk itu, pada webinar nasional kali ini, perkenalkanlah saya, Sarah Mirani, selaku Master of Ceremony, akan memandu acara webinar kita pada siang hari ini, Senin 24 Juni 2030, dengan judul Kemudahan Transfer Antar Moda di Simpul Jaringan Transportasi Jabodetabek. Adapun susunan acara virtual kita pada siang hari ini, yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Kata sambutan. 3. Acara inti. 4. Penutup. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Bapak Syahri Ramadan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri webinar kemudahan transfer antar moda di Simpul Jaringan Transportasi Jabodetabek. Yang saya hormati, Kepala BPTJ Bapak Rizky Raditya Aditya. Yang saya hormati kepada Bapak Wisnu, dan selanjutnya untuk kepada seluruh hadirin webinar nasional kemudahan transfer antar moda di Simpul Jaringan Transportasi Jabodetabek. Baik, para hadirin, berbicara mengenai transportasi, saya melihat lebih banyak atau lebih tingginya pengguna kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun mobil, di transportasi perkotaan. Dari total perjalanan di wilayah Jabodetabek, dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. 2018 lalu setidaknya ada 49,5 juta orang bergerak hanya di dalam kota Jakarta saja, dan selebihnya 20,2 juta merupakan warga Bodetabek, yang mana mobilitasnya dari luar kota menuju kota Jakarta. Sementara itu, jumlah pengguna moda angkutan umum masih terbilang sedikit. Sebagian besar warga Bodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi, yaitu motor ataupun mobil. Oleh karena itu, salah satunya upaya untuk menata sistem transportasi ini yaitu kita berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang Presiden Nomor 55 Tahun 2018, yaitu tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, atau juga disebut sebagai RITJ, yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Adapun program RITJ ini adalah bagaimana menciptakan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum yang terintegrasi di seluruh kota Jabodetabek. Pengguna kendaraan pribadi ditargetkan berkurang sehingga tidak menyebabkan kemacetan parah, dan menjalankan program ini membutuhkan dukungan kepada seluruh pihak termasuk pemerintah kota dan kabupaten se-Jabodetabek. Dari beberapa kata yang saya sampaikan tersebut, bahwasanya warga kita, khususnya warga Jabodetabek, itu masih minim menggunakan transportasi angkutan umum.
karena kita masih acuh tak acuh terkait pemakaian angkutan umum. Maka oleh karena itu, dengan adanya webinar pada hari ini, setidaknya bisa menjadi pembelajaran atau ilmu bagi seluruh warga ataupun penduduk yang khususnya Jabodetabek. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahri Ramadan selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Aradwiki Aditya selaku Kepala BPTJ dan Bapak Wisnu Dwi Fernanto selaku Pengamat Transportasi. Selanjutnya, acara akan dibawakan oleh moderator kita yaitu Yuli Dwinda Sarirambe. Kepada Yuli, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Sarah Mirani, selaku Master of Ceremony. Selamat siang para hadirin sekalian, baik yang berada di Zoom meeting maupun di YouTube. Saya Yuli Dwindasari akan memoderatori bincang-bincang asik kita dari awal sampai akhir, yang tentunya menarik dan informatif. Pada siang hari ini kita akan berbincang dengan dua tokoh terkemuka yang sejalan dengan topik pembahasan kita pada siang hari ini. Kita sambut ini dia, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bapak Rizky Aradwiki Aditya. Selamat siang Bapak Rizky, apakah sudah terhubung dengan kami? Ya, selamat siang. Baik, bagaimana nih Pak kabarnya, sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah, siap berbincang-bincang dengan kami ya Pak. Baik, bintang tamu kedua kita adalah seorang pengamat transportasi, yakni Bapak Wisnu Dwi Fernanto. Selamat siang Bapak Wisnu, apakah sudah terhubung dengan kami? Baik, bagaimana nih Pak kabarnya, sehat juga kayak Pak Rizky? Siap, sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, karena kedua bintang tamu kita sudah hadir, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai obrolan kita mengenai kemudahan transfer antar moda di simpul jaringan transportasi Jabodetabek. Langsung saja, pertanyaan pertama mungkin saya akan ajukan kepada Bapak Rizky Ara selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Sebelumnya, Bapak Menteri Perhubungan banyak menyinggung mengenai integrasi jaringan dan fungsi. Mungkin banyak dari penonton yang nggak tahu nih Pak, apa sih sebenarnya integrasi jaringan dan fungsi tersebut? Jadi, sebelum obrolan kita melangkah jauh, apa sih Pak sebenarnya integrasi jaringan dan integrasi fungsi supaya para penonton bisa pahami dan bisa mengikuti obrolan kita? Silakan dijawab Bapak Rizky. Baik, pertanyaan yang bagus untuk mengawali pembahasan pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari integrasi jaringan, yaitu adalah terintegrasinya sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan baik intramoda maupun antar moda. Sedangkan untuk integrasi fungsi, yaitu terintegrasinya rencana pengembangan fungsi dari sistem transportasi yang dibangun sehingga memberikan nilai kemanfaatan yang besar dalam pelayanan transportasi multimoda, juga terintegrasinya rencana pembangunan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dan pusat, juga antara pemerintah dan masyarakat atau swasta. Lalu integrasi sendiri bertujuan untuk memudahkan pengguna jasa transportasi umum untuk beralih moda, terutama sesama moda transportasi umum. Di samping itu, juga untuk menaikkan penggunaan transportasi umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dari integrasi. Baik, terima kasih Bapak Rizky atas penjelasannya. Jadi mungkin para penonton udah paham nih, kalau integrasi adalah kesatuan atau konektivitas antar moda. Sehingga dengan integrasi yang baik, aktivitas berpindah antar moda menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya kita beralih menurut pandangan dari pengamat transportasi. Nah, menurut Bapak Wisnu, apakah transportasi di Indonesia, khususnya Jabodetabek, sudah terintegrasi dengan baik dan benar? Silakan dijawab Bapak Wisnu. Siap, baik, terima kasih Pak. Transportasi ini kan ada urat nadi perekonomian ya, bahwa transportasi ini adalah hal yang sangat vital dan penting, apalagi ibu kota ya di Jakarta. Kalau kita bahas tentang integrasi di Jakarta, sudah banyak tidak yang saya katakan bisa dilihat sendiri lah track record-nya kan, seperti itu. Integrasinya saya kira belum maksimal. Nah itu tugas kita bersama sebagai seorang insan transportasi. Saya kira seperti itu, Mbak. Jadi kalau bahas integrasi ya sangat penting kan. Benar-benar Mbak.
Terima kasih Bapak Wisnu. Berarti menurut pandangan Bapak, integrasi adalah sistem transportasi multimoda di Jabodetabek ini sangat penting ya Pak, karena menurut Bapak transportasi adalah urat nadi perekonomian Indonesia. Nah, apalagi ya di era modernisasi saat ini, tingkat bepergian masyarakat tuh sangat tinggi sehingga kemudahan transfer harus sangat diperhatikan. Namun Pak, jika melihat kondisi saat ini ternyata pemerintah mengalami kesulitan nih untuk menghandle integrasi dikarenakan menurunnya kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum. Nih, masyarakat malah banyak menggunakan angkutan online yang tidak bisa terintegrasi. Nah, menurut Bapak Rizky, pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Rizky, bagaimana sih sebenarnya kebijakan integrasi angkutan umum di Indonesia? Apakah angkutan online turut berpengaruh atau bagaimana nih Pak? Silakan dijawab. Baik, saya di sini akan menjawab berdasarkan data ya. Pada tahun 2018, ITDP atau Institute for Transportation and Development Policy, Indonesia telah melakukan survei FVO atau Visual Frequency and Occupancy dan mengobservasi volume angkutan umum di Jakarta. Ditemukan terjadinya penurunan penumpang angkutan umum hingga mencapai 30%. Parahnya lagi, di survei lain yang juga dijalankan ITDP ditemukan angka yang signifikan di mana 58% pengguna ojek online ternyata adalah pengguna angkutan umum. Data ini menegaskan penumpang angkutan umum cenderung memilih ojek online sebagai mode transportasi andalan yang sangat berpengaruh pada berkurangnya jumlah pengguna angkutan umum di Jakarta. Kebijakan integrasi transportasi umum perkotaan sudah lama didengungkan, namun belum bisa terwujud sempurna hingga sekarang. Sementara jika bercermin di banyak negara yang sudah mengoperasikan transportasi umum sebagai tulang punggung atau backbone transportasi, sudah menjadi hal lumrah bagi warganya. Setidaknya ada 3 integrasi yang harus dilakukan, yaitu integrasi waktu, pelaksanaan, integrasi pembiayaan, dan integrasi kelembagaan. Seperti itu. Baik, berarti memang angkutan online ini turut berpengaruh ya Pak. Kita akan beralih selanjutnya kepada Bapak Wisnu selaku pengamat transportasi, bagaimana nih pandangan Bapak tentang kebijakan integrasi angkutan umum? Apakah Bapak menyetujui dan sependapat dengan Bapak Rizky tadi, atau justru malah Bapak menentangnya? Silakan Pak pandangannya. Ya baik, terima kasih ya. Jadi kalau Pak Rizky tadi kan menyalahkan transportasi online ya sebagai penghambat ya. Saya kira transportasi online itu adalah suatu moda yang baru yang harus kita wadahi ya, yang harus kita apresiasi. Karena apa? Itu seperti upgrading sistem kita ya, gitu ya. Pembaharuan setiap waktu ke waktu kan pasti ada upgrading sistem seperti itu. Jadi jangan menyalahkan transportasi online hanya karena telah menyumbat seperti itu ya. Itu bukan seperti itu. Tapi kita harus memberikan wadah, mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi jangan menyalahkan transportasi online. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, berarti Bapak ini menyanggah gitu ya, Pak. Berarti perbincangan kita sudah mulai memanas karena Bapak menyanggah mengatakan bahwa integrasi angkutan umum di Jabodetabek mengalami kemerosotan dan Bapak setuju malah bahwa angkutan online itu harus kita berdayakan karena itu merupakan kemajuan dari sebuah teknologi berarti ya, Pak. Nah, kan sudah ada nih Pak salah satu contohnya itu sebenarnya ada bus Transjakarta yang sebenarnya cukup mumpuni Pak dan sebenarnya cukup mampu mengalahkan angkutan online. Jadi gimana nih pandangan Bapak? Apakah sebenarnya bus Transjakarta itu masih di bawah dari angkutan online atau gimana nih Pak? Silakan Pak. Sangat jauh. Bus Trans itu sangat jauh sebenarnya. Kalau kita bahas bus Trans ya, bus Trans itu banyak sekali tuh oknum-oknum yang nggak jelas kan. Nah, itu harus dibersihkan gitu loh. Kalau yang mau bagus ya orang-orangnya itu harus bagus, diganti yang bagus gitu loh. Oknum-oknum yang nggak jelas itu dihapus aja kan gitu. Transportasi itu biar baik, biar nyaman kan. Atau enggak dia dibubarin aja kan gitu kan. Saya kira seperti itu Mbak Yuli ya. Itu tugasnya BPTJ lah, ya kan? Sebagai PR dia mengelola kan gitu. Siapa? Berarti malah Bapak seperti ini ya, mengatakan bahwa bus Trans itu memang jauh di bawah dari angkutan online ya. Memang perlu diperdayakan dan perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Nah, bagaimana nih menurut Bapak Rizky selaku pengelola? Tadi Bapak Wisnu menyinggung Bapak Rizky, apakah yang dikatakan Bapak Wisnu benar atau ada kekeliruan? Silakan dijawab Bapak Rizky. Baik, di sini saya akan menjawab. Kan sebelumnya kami kan sudah untuk meningkatkan integrasi antar moda, bus Transjakarta kan sudah masuk stasiun Gambir kan untuk mempermudah penumpang. Secara khusus membahas mengenai intermoda karena misalkan ada saudara kita yang dari luar Jakarta datang ke Jakarta naik kereta, lalu tidak sanggup untuk naik taksi online ataupun ojek online. Maka saya imbau untuk menggunakan Transjakarta yang berdekatan dengan Gambir sehingga intermoda tercipta. Bus Transjakarta
sendiri yang masuk ke stasiun Gambir ini akan mempermudah penumpang untuk langsung menggunakan transportasi darat. Murah tapi bagus, gaji supir juga bagus, Transjakarta canggih, difabel juga bisa memakai. Akan ada konsep integrasi yang harus lebih intens dan kompak. Moda transportasi itu harus komprehensif dan antar moda harus bagus. Menggunakan angkutan umum sehingga banyak perpindahan. Sedangkan jika sudah di dalam simpul, turun dari kereta api terus ke Transjakarta, selain juga memberikan kemudahan untuk mengetahui kalau kita naik angkutan umum, berapa lama, naik apa saja, keterpaduan fisik akan perbaiki turun dari kereta naik angkutan jalan. Ya, seperti itu. Baik, seperti itu ya Bapak. Terima kasih Bapak Rizkyara. Ternyata sebenarnya bus trans ini udah bagus ya. Seperti memang semua kendala-kendala tersebut terus diupayakan pemerintah untuk berkembang lebih baik ya Pak. Baik, karena tadi udah membahas nih mengenai bus Transjakarta, kita coba beralih ke moda transportasi yang lain. Karena kita tahu ada banyak transportasi yang tersedia di Jabodetabek. Pemirsa, sepertinya kalian jangan meninggalkan Zoom ini karena pembahasannya semakin lama makin bagus nih, makin menarik. Nah, salah satunya adalah kereta. Kita ajukan pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Wisnu. Menurut Bapak, sebagai pengamat transportasi, apakah Bapak menjumpai kendala-kendala atau permasalahan saat Bapak mengamati dan menggunakan jasa transportasi kereta ini? Silakan dijawab Bapak Wisnu. Yang pasti ya banyak sekali kendala kalau kita bicara masalah kendala. Apalagi kita gini aja lihat di Gambir ya, tadi dikatakan Gambir ya, KRL Gambir ya. Itu aksesibilitasnya aja kurang. Pejalan kaki aja nggak dianggap kayaknya tuh sama pengelola kan. Nggak ada tuh fasilitas-fasilitas seperti itu kan. Nah, itu yang harus jadi jangan hanya mementingkan interiornya aja, jangan mementingkan bangun-bangunannya. Sedangkan yang kita sebagai pejalan kaki mau ke sananya aja nggak ada aksesnya, itu gimana kan gitu. Saya kira seperti itu, Mbak. Benar. Baik, berarti memang banyak permasalahannya, Pak. Yang saya kutip tadi adalah jangan terlalu mementingkan interior. Jadi kita harus mementingkan sesuatu yang tepat guna sesuai dengan fungsinya seperti itu ya, Pak. Baik. Jadi bagaimana nih Bapak Rizky selaku pengelola? Bagaimana tanggapan Bapak atas tindakan yang dilakukan Bapak selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk mengatasi dan menangani permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Bapak Wisnu tadi? Silakan dijawab Bapak Rizky. Baik, kami tidak menyangka memang kami ada beberapa permasalahan dalam jalur penghubung antara stasiun KA Gambir dengan shelter BRT. Seperti contohnya di connectivity belum atau tidak adanya fasilitas pedestrian. Yang kedua proximity, jarak jalan terlalu jauh. Yang ketiga convenience, tidak adanya signage untuk wayfinding. Yang keempat tidak ada attractiveness, tidak adanya jalur pedestrian khusus. Lalu yang kelima safety, penyeberangan jalan cukup berbahaya. Lalu setelah itu kami juga memiliki solusi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Dapat dilihat dalam share screen. Ya. Nah, pada variabel proximity dapat dilihat kami memiliki permasalahan jarak shelter BRT antara stasiun terlalu jauh. Maka dari itu kami ubah letak shelter tersebut menjadi lebih dekat. Lalu untuk yang kedua ada connectivity, jalur pedestrian jalan kaki kurang atau tidak terdefinisi. Maka dari itu kami memperjelas jalur pedestrian melalui walkway, sidewalk, crossing area. Dan dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga ada convenience atau tidak adanya kurangnya signage. Usulan peletakan signage, maka dari itu kami melakukan solusi usulan peletakan titik signage. Dapat dilihat pada gambar. Lalu yang ketiga, poin ketiga itu jalur tidak aksesibel. Maka dari itu kami mau kemenerusan dan kejelasan tekstur guiding block. Dapat dilihat pada gambar. Lalu yang keempat, pada variable safety, maka itu topologi permasalahannya crossing dan tidak ada pengaturan. Maka dari itu kami memberikan solusi penyediaan zebra cross dan perbedaan level warna material. Dapat dilihat pada gambar. Lalu yang keempat, tipologi permasalahannya konflik dengan kendaraan lain. Maka dari itu solusinya penataan parkir. Lalu yang kelima, tidak adanya atau kurangnya penerangan sepanjang jalur pedestrian. Maka dari itu solusinya penambahan titik penerangan guna meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir, itu attractiveness, tidak adanya street furniture. Maka dari itu solusinya pengadaan street furniture dapat dilihat seperti bench, tempat sampah, dan penyuntikan fungsi dan penataan PKL. Ya, seperti itu.
Ya, Baik, seperti terima itu kasih kepada penjelasannya. Bapak Rizky atas penjelasannya. Sepertinya Bapak Rizky ini memang sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari, sampai sudah menyiapkan PowerPoint untuk kita semua, untuk para pemirsa, untuk para penonton baik di Zoom Meeting maupun YouTube, supaya lebih paham. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rizky. Nah, jadi ternyata memang Indonesia ini selalu berupaya untuk maju dan berkembang. Namun, kendala-kendala, permasalahan-permasalahan bukan hal yang akan terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penanggung jawab harus mampu mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rizky tadi. Hadirin, setelah tadi kita mengenai kulitnya, kita berbicara mengenai permasalahan dan kemudian solusi yang terjadi di transportasi Jabodetabek, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang ingin melakukan pertanyaan, silakan melakukan raise hand dan ajukan pertanyaan Anda. Sekali lagi, silakan melakukan raise hand dan ajukan pertanyaan Anda. Baik, sepertinya sudah ada yang melakukan raise hand, yaitu Mbak Rabiatul Adawiyah. Wah, sekilas info, Mbak Rabiatul ini adalah kenalan saya yang merupakan aktivis muda penggemar transportasi. Jadi memang sangat kritis sih penanya pertama kita kali ini. Langsung saja kita dengarkan pertanyaan dari Mbak Rabiatul Adawiyah. Silakan kepada penanya. Terima kasih untuk Mbak Yuli. Mohon izin Bapak, dari permasalahan yang Bapak Rizky sebutkan, seperti jarak halte BRT sampai stasiun, nah apakah menurut Bapak dengan penyediaan jalur baru yang lebih pendek ini solusi terbaik, dan bagaimana pandangan Bapak Wisnu terhadap solusi ini? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, silakan dijawab Bapak Rizky terlebih dahulu. Baik, menurut pendapat saya ya, menurut saya itu solusi yang terbaik ya. Kan karena masyarakat Indonesia sendiri kan lebih cenderung memilih rute terpendek dan rute langsung atau direct route. Nah, yang dari sebelumnya letak shelternya itu berjaraknya kurang lebih 400 meter, maka kami ubah atau kami pindahkan menjadi kurang lebih 100-200 meter dari eksis bangunan stasiun dengan visibilitas shelter langsung. Jadi untuk mempermudah perpindahan dari stasiun ke BRT tersebut. Baik, itu tadi pendapat Bapak Rizky. Selanjutnya kepada Bapak Wisnu, bagaimana pendapatnya, Pak? Oke ya, kalau ngasih pandangan seperti itu ya, tadi progresnya seperti itu ya. Ya mungkin cukup sedikit saja saya menanggapinya bahwa ya semoga aja semua itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Mungkin cukup seperti itu aja sudah menjawab semua pertanyaan. Ya. Baik, seperti itu ya Bapak Wisnu. Nah, jadi bagaimana nih Mbak Rabiatul Adawiyah, apakah tadi jawaban dari Bapak Rizky dan Bapak Wisnu sudah jelas atau ada yang ingin disanggah? Siap, cukup jelas Mbak Yuli. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dikarenakan waktu, kita tidak bisa melanjutkan pertanyaan, jadi hanya satu saja penanya. Para hadirin yang berbahagia, pertanyaan tadi menutup sesi bincang-bincang kita pada siang hari ini. Integrasi transportasi adalah keterpaduan secara utuh dari angkutan multimoda, di mana prinsip dari integrasi adalah setiap moda transportasi terkoneksi satu sama lain. Saya Yuli Dwindasari mengucapkan terima kasih kepada para bintang tamu dan hadirin sekalian. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Sarah Minani selaku Master of Ceremony. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Yuli. Dengan berakhirnya acara bincang-bincang tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syahri Ramadan selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Rizkyara Dwiki Aditya selaku Kepala BPTJ, Bapak Wisnu Dwi Fernanto selaku Pengamat Transportasi, serta para hadirin webinar pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara kita, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Untuk hadirin, silahkan menghidupkan kamera. Saya akan menghitung. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya, Sarah Mirani, selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak, dan saya akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.